Pemadam kebakaran. Ya halo, hai, ada kebakaran di flat 16 Menara Grenfell. Ini di lantai 4. Cepat. 14 Juni 2017, London. Di lantai 4 Menara Grenfell, Behail Lukebede terbangun karena alarm asapnya tepat sebelum jam 1 pagi. Dia lari ke dapur dan melihat api di dekat kulkasnya merambat dengan cepat. Jantung berdebar. Dia menelpon pemadam kebakaran tanpa tahu malam ini akan jadi salah satu bencana terburuk yang pernah dialami Inggris, merenggut 72 nyawa. Saat itu jam 1:07 pagi. Petugas pemadam pertama tiba di flat Kebede dan melihat kobaran api membubung ke langit-langit dapur. Api dan gas panas udah mulai keluar melalui jendela. Dan itulah awal dari mimpi buruk yang hebat dan tak terbendung. Di seluruh Grenfell, orang-orang terbangun karena sirene dan teriakan. Saat mereka membuka pintu, banyak dari mereka yang diterjang asap tebal yang menyesakan. Sulit untuk bernapas. Petugas pemadam berlari menyusuri lorong, mengetuk pintu, menyuruh orang-orang tetap di dalam flat mereka. Beberapa dipindahkan ke apartemen yang lebih aman, di mana para tetangga berkumpul, takut, bingung, dan nunggu penyelamatan. Api merambat dengan cepat, lalu pesan-pesan mulai berdatangan dari luar. Telepon, pesan teks, foto. Teman dan keluarga menonton dengan ngeri saat menara itu terbakar. Antonio Roncolato yang tinggal di Grenfell selama 27 tahun terjebak di dalam flatnya saat menerima foto dari putranya yang menunjukkan gedung itu terbakar. Satu-satunya pikiran yang terlintas di benaknya adalah, aku dalam masalah besar. Dan seperti dia, banyak penghuni mulai menyadari bahwa melarikan diri mungkin mustahil. Saat itu, jam 1:58 pagi, banyak orang udah berhasil keluar dari lantai bawah. Tapi petugas pemadam memperkirakan sekitar 100 hingga 200 orang masih di dalam. Mereka ketakutan dan terjebak, anak-anak menangis. Tetangga bisa mendengar kebisingan dan teriakan saat api berkobar tak terkendali. Banyak yang takut gedung itu bisa runtuh kapan aja. Mereka yang masih terhubung dengan saluran darurat Inggris 999 disuruh tetap di dalam, tapi beberapa mengabaikan instruksi tersebut. Dalam kepanikan dan keputusasaan, mereka mencoba menyelamatkan diri dengan cara apapun yang mereka bisa. Beberapa orang mencoba memanjat keluar jendela menggunakan spray yang mereka ikat menjadi satu. Yang lain melilitkan handuk basah di kepala mereka dan nekat berlari menuju tangga. Mereka saling bertabrakan melangkahi mereka yang terjatuh. Dalam kepanikan mereka, banyak yang terpeleset di tangga, jatuh keras dan terluka. Asapnya begitu tebal sehingga sulit untuk melihat. Mata mereka perih, tenggorokan mereka sakit, dan bau plastik terbakar memenuhi udara. Orang-orang yang terjebak di lantai atas menyalain lampu dari jendela mereka, mencoba menarik perhatian. Di lantai 22, Tony Dyson juga terjebak. Dia disuruh tetap di pempat, tapi situasinya semakin mengerikan. Putus asa, dia menelpon istrinya minta bantuan. Istrinya memohon dia meninggalkan apartemen. Tapi kata terakhir yang didengarnya adalah, inilah akhirnya, ini akhir bagiku. Saat itu pukul 2:09 pagi, 34 apartemen terbakar habis. Kecepatan dan penyebaran api menciptakan tantangan yang belum pernah terjadi. Beberapa saat kemudian, petugas penyelamat mengubah saran mereka. Alih-alih menyuruh orang tetap di apartemen, mereka kini menyuruh semua orang keluar, apapun yang terjadi. Banyak yang panik dan lari secepat mungkin. Jadi petugas pemadam harus menghentikan rencana penyelamatan untuk membantu orang-orang yang kini memadati tangga sekaligus. Api itu berarti mereka yang masih terjebak di dalam apartemen, dikelilingi api, jauh lebih kecil kemungkinannya untuk diselamatkan. Sekitar waktu ini, Rania Ibrahim yang tinggal di apartemen 203 mengirim pesan menyedihkan kepada seorang teman, mengatakan, maafkan aku semuanya, selamat tinggal. Sedihnya, dia salah satu dari banyak orang yang kehilangan nyawa setelah menghubungi orang tercinta untuk terakhir kalinya. Menjelang pukul 4:30 pagi, seluruh gedung terbakar. Lebih dari 100 apartemen telah hancur. Dari luar, orang-orang menonton dengan ngeri saat api menguasai menara tersebut. Upaya penyelamatan berlangsung selama berjam-jam. Pada pukul 8:07 pagi, penyintas terakhir diselamatkan. Elpidio Bonifacio, seorang pensiunan dengan gangguan penglihatan. Dia terjebak di apartemennya di lantai 11 dan kemudian berkata dia telah kehilangan semua harapan.
sebelum petugas pemadam akhirnya menemukannya dan membantunya menuruni tangga. Penyelamatannya adalah salah satu dari banyak aksi keberanian malam itu saat petugas pemadam bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan semua orang yang mereka bisa. Pada akhirnya, 151 rumah hancur di menara dan area sekitarnya. Sedihnya, 72 nyawa melayang dan bagi mereka yang selamat, hidup tidak pernah sama lagi. Banyak yang kehilangan anggota keluarga dan teman di dalam. Mereka juga kehilangan rumah, kenangan, dan semua yang mereka miliki dalam tragedi itu. Behailu Kebede, pria yang tinggal di apartemen tempat semuanya bermula, tidak pernah pulih. Dia berkata hatinya penuh dengan kesedihan, tapi Kebede tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi. Kebakaran itu tidak disengaja, dan menurut penyelidikan publik, dia melakukan segalanya dengan benar dari awal hingga akhir. Dia menelpon 999, memperingatkan teman sekamar dan tetangganya di lantai 4 segera setelah dia melihat asap. Dan saat menara itu terbakar malam itu, dia mati-matian mencoba membantu tetangga dan teman-temannya. Namun, untuk sementara, beberapa laporan berita mengklaim bahwa kulkasnya yang terbakar adalah penyebab segalanya, meskipun itu tidak pernah terbukti. Maksud saya, ya api bermula di dapurnya, tapi seharusnya tetap di sana. Api itu menyebar dan menjadi bencana karena sesuatu yang jauh lebih serius. Ingat instruksi untuk tetap di tempat kan? Ini sebenarnya kebijakan keselamatan kebakaran yang normal. Tapi menyuruh orang tetap di rumah hanya berhasil jika desain gedung bisa menahan api agar tidak menyebar. Masalahnya adalah desain itu tidak berhasil. Beberapa cacat struktur dan desain membuat api menyebar lebih cepat dari bayangan siapapun. Masalah terbesarnya adalah lapisan luar dindingnya, yang ditambahin saat renovasi 2016. Yang mana omong-omong banyak dikeluhkan oleh warga. Mereka tuh nggak tahan dengan kebisingan, debu, dan para pekerja yang selalu pakai lift. Saat pekerjaan akhirnya selesai, bagian luar menara tampak mewah. Tapi ada sebuah masalah. Mereka mengubah blok rusun yang aman menjadi gedung yang tampak mewah. Padahal itu sebenarnya adalah jebakan yang berbahaya. Tampak bagus dari luar, tapi sama sekali tidak aman. Masalahnya, menara Grenfell telah ditutupi dengan panel komposit aluminium. Di dalamnya terdapat inti polyethylener. Pada dasarnya, plastik yang sangat mudah terbakar dan melepaskan panas yang besar saat terbakar. Jadi itu bertindak seperti bahan bakar bagi api. Mereka juga memasang isolasi termal di bawah lapisan dinding. Itu terbuat dari busa poliuretana, bahan mudah terbakar lainnya yang membantu api menyebar. Beberapa ahli menunjukkan bahwa lapisan ACM, maksud saya, panel aluminium dengan inti polietilena, udah ditandai sangat berbahaya dalam uji api sebelumnya. Itu terbakar cepat, menghasilkan panas yang hebat, dan mengeluarkan asap tebal. Tapi nggak ada tindakan yang diambil untuk mengubah hal itu. Jadi biasanya kita punya 6 lapis perlindungan kebakaran. Pencegahan, deteksi, evakuasi, pemadaman, kompartementasi, dan ketahanan struktur bangunan terhadap api. Tapi di Menara Grenfell, 5 dari 6 lapisan itu gagal. Sejak hari tragis itu, penyintas dan keluarga terus berjuang demi kebenaran, keadilan, dan perubahan. Penyelidikan Menara Grenfell yang dibuat untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dibagi menjadi 2 fase dan laporan akhirnya yang dirilis pada 4 September 2024 menyalahkan pihak berwenang dan industri konstruksi, terutama perusahaan yang memasang lapisan dinding yang mudah terbakar di bagian luar gedung. Disimpulin bahwa lapisan ini gagal memenuhi standar keselamatan kebakaran dan menjadi alasan utama api menyebar begitu cepat. Laporan itu juga mengkritik pemadam kebakaran karena terlalu lama mengubah saran tetap di tempat menjadi rencana evakuasi penuh, penundaan yang memakan waktu berharga dan nyawa. Kebakaran Grenfell mengubah negara ini selamanya. Laporan akhirnya memberikan 58 rekomendasi, termasuk pembaruan besar pada peraturan keselamatan gedung. Pada tahun-tahun berikutnya, tragedi itu memicu tinjauan keselamatan nasional, undang-undang baru, dan aturan yang lebih ketat tentang bahan bangunan dan perlindungan kebakaran, semuanya bertujuan untuk memastikan tragedi seperti Grenfell tidak pernah terjadi lagi.